Untuk kalian semua, hari ini semoga semua dalam kondisi yang sehat dan selalu bergembira. Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi semua yang menonton YouTube kami. Hari ini kita akan melanjutkan di Baca Carita 5. Di Baca Cerita ini, kita akan mengisahkan apakah persepsi akan menyebabkan kita mengalami trauma. Yuk kita simak dari klien kami ini. Sebut aja namanya adalah Lesti, usianya adalah 45 tahun. Saat ini Lesti sedang mengalami banyak sekali keluhan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama adalah ketika dia mengalami rasa trauma ketika minum obat, dia mengalami trauma makan nasi, trauma minum jamu, sehingga badannya sering lemas, pusing, seringkali datang secara tiba-tiba sehingga membuat dia seolah-olah berputar-putar. Kemudian dia mengalami ibadah yang selalu malas, mudah marah, bahkan dia tinggal di rumah saja merasa tidak nyaman. Bahkan dia sering mengalami di dalam tubuhnya dada sering sesak, kepala sering sakit, bahkan tidur pun sangat tidak nyenyak. Kemudian dia sering mengalami leher yang kaku yang dialami dia. Saat ini dia bercerita kisahnya. Dia sudah mengalami ruqyah yang dilakukan sudah berkali-kali. Dan ruqyah yang menyampaikan bahwa di dalam dirinya sudah bersih. Namun apa yang menyebabkan dia tidak bisa sembuh dari kondisinya saat ini? Ternyata itu adalah akibat dari persepsi yang dia tanamkan dalam pikiran bawah sadarnya. Apa itu yang terjadi? Kita simak dalam cerita 5 ini. Jadi ini mulai dialami dia adalah 2021. Ketika waktu itu dia sakit, waktu itu adalah sakit lambung. Dimana pada waktu itu dia pergi ke sebuah klinik kesehatan. Dia dikasih obat, disuruh minum, dan ternyata setelah dari rumah sakit, dia mengalami sakit yang tidak memulih, namun menjadikan dia mengalami sakit yang bertambah parah. Dia selalu mempersepsikan bahwa obat inilah yang menyebabkan dia mengalami ketakutan ketika makan, minum jamu, badannya lemes, bahkan dia mengalami sesak dada, pusing, gemetar, cemas sehingga tidak bisa tidur. Sehingga persepsi-persepsi inilah yang menjadikan dia ketakutan terlalu berlebih, membawa kecemasan dalam dirinya tanpa dia kontrol. Sehingga setelah dia bercerita, banyak sekali yang dia alami. Namun, kami tentunya juga ingin tahu apakah yang disampaikan oleh klien ini benar-benar yang tertanam di alam bawah sadarnya. Akhirnya kami melakukan sesi terapi. Yang pertama, kita akhirnya membuka tabir di alam bawah sadarnya dengan melakukan teknik namanya egg regression. Kita bawa klien ini menuju kondisi ketika dia mengalami emosi tersebut. Kita ungkap, kita analisa dengan psikoanalisis. Ternyata kita menemukan akar-akar masalah yang menjadi penyebab dia mengalami hal tersebut. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu dengan cara kita namanya anxiety reduction. Jadi kita turunkan tingkat kecemasan yang dibawa oleh si Lesti ini. Setelah sesi ketiga, kita mengadakan namanya adalah gestalt terapi. Kita bawa Lesti ini dengan sudut pandang atas segala permasalahannya dari sudut pandang yang jauh lebih luas, bukan melihat sebagian, tapi melihat keseluruhan. Baru yang tahap keempat adalah kita berdamai dengan segala apapun yang kita alami atas persepsi itu. Baru yang kelima adalah kita bawa ke future patching. Jadi kita bawa Lesti ini ketika menghadapi situasi-situasi yang sama atau lebih buruk dari kondisi tersebut, dia punya jangkar yang kuat untuk mempertahankan emosinya untuk tetap stabil dan menjadi lebih baik. Jadi itu tahapan yang kami berikan untuk mengatasi atas persepsi yang menyebabkan trauma pada klien kami.
Oke, terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah menonton. Mudah-mudahan kisah dibaca cerita 5 ini memberikan inspirasi dan menjadikan kita selalu sehat mental lebih baik lagi. Salam sehat mental.